Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan mintalah kehendakmu yang jadi. Firman Tuhan terambil dari Markus pasal 14 ayat 36 dan Yakobus pasal 4 ayat 3 sampai dengan 4. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Apa yang ada di benak Anda jika seseorang berkata, "Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong dalam hidup ini"? Sebagian orang tentu akan berkata, "Benar, Tuhan adalah penolongku yang sejati." Namun sebagian juga meragukan kemahakuasaan Tuhan. Dalih mereka adalah, "Jikalau Tuhan sang penolong, mengapa ia membiarkan saya diterpa berbagai persoalan?" Mari kita simak kisah di bawah ini mengenai gambaran seseorang yang kecewa terhadap Tuhan. Ria adalah seorang gadis yang bertumbuh di sebuah keluarga Kristen. Di usianya yang sudah terbilang dewasa, untuk hal-hal yang rohani tidak asing lagi baginya. Ia rajin beribadah, berdoa, bahkan melayani Tuhan di sebuah gereja lokal. Suatu hari ibunya menderita sakit parah. Ia sudah berusaha dengan berbagai cara untuk mengobati ibunya melalui jalur medis, tetapi kesembuhan tidak pernah terjadi. Bahkan ia sudah berdoa dan berpuasa. Hal itu juga tidak membuahkan hasil. Ia sangat menyayangi ibunya dan tidak mau kehilangan orang yang dikasihinya itu. Ria tidak rela melihat ibunya menderita, apalagi jika meninggal dunia. Pedih rasanya dan tak ingin hidup lagi tanpa sang ibu. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Beberapa waktu kemudian ibunya menghembus nafas terakhir di depan matanya. Ibunya sempat berpesan kepadanya agar ia tetap setia kepada Tuhan. Tetapi Ria tetap memaksa Tuhan untuk menolong ibunya. Di detik-detik terakhir ibunya menutup mata selamanya, Ria berkata kepada Tuhan bahwa jika Tuhan tidak memberikan kesempatan hidup bagi ibunya, maka ia tidak akan percaya lagi kepada Tuhan. Pasca kematian ibunya, Ria meninggalkan imannya. Hatinya mengeras dengan kekecewaan yang mendalam terhadap Tuhan. Di sekeliling kita ada orang yang memiliki iman yang dangkal seperti halnya Ria. Mereka memaksa Tuhan untuk menjawab doa-doa mereka tanpa menyadari bahwa Tuhan punya kehendak yang berbeda. Doa-doa mereka kebanyakan berisi ancaman kepada Tuhan seperti, "Jika Tuhan tidak menjawab doa saya, maka saya tidak akan melayani Tuhan lagi." Dan banyak lagi seruan yang mereka lontarkan yang bernada ancaman. Tuhan itu bukan seorang pembantu yang bisa seenak kita menyuruhnya menyediakan ini dan itu, melakukan ini dan itu. Dia adalah Tuhan, penguasa, pencipta, dan raja yang seharusnya ditaati, diikuti, disembah, dan ditinggikan. Anugerah Tuhan sudah Dia tunjukkan dengan melayakkan kita untuk memperoleh keselamatan. Sebab pada dasarnya kita adalah manusia yang hina dan penuh dosa. Masakan kita harus memaksa Dia menjawab doa kita? Itu namanya tidak tahu berterima kasih. Jadi
Jika selama ini doa kita suka memaksa dan mengancam Tuhan, hentikanlah sekarang juga. Seharusnya doa kita adalah, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, dan bawalah aku ke dalam rencanamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar aku untuk selalu setia kepadamu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Satu nama yang indah di dalam alam ini, nama yang agung dan mulia dan penuh keajaiban. Dialah sang kekuatan itu bagi kita semua. Panggillah dan sebut dalam namanya. Dia yang diutus Bapaknya untuk datang ke dunia. Siapa yang percaya padanya kan diberi keselamatan. Dalam namanya ada kuasa bagi kita semua. Panggillah dan sebut dalam namanya. Hai seluruh dunia, bersoraklah semua. Bapa di surga yang bertata sekarang sampai selamanya. Dia yang diutus